Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sholat, kita dituntut sebisa mungkin untuk mendirikannya dengan khusyuk. Sebab khusyuk, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terhapus dosa-dosa kita, dan segala perilaku serta ucapan kita terjaga dari kemungkaran dan kefasikan. Khusyuk menjadi bukti keikhlasan seorang hamba. Karena hanya mereka yang ikhlas beribadah karena Allah dan sholat karenanya yang dapat melakukan khusyuk secara sempurna. Tanpa keikhlasan, maka seseorang hanya melakukan kekhusyukan palsu atau sering disebut kekhusyukan dusta. Berikut ada 6 golongan orang yang sholatnya tidak khusyuk karena mereka senantiasa sholat bersama setan. 1. Orang yang tidak fokus pada sholat. Tidak fokus saat melaksanakan sholat, juga menjadi salah satu pertanda bahwa setan sedang bersamanya. Tidak fokus bisa saja disebabkan hal-hal yang dapat mencuri perhatian saat sholat. Misalnya HP berdering, memikirkan kendaraan yang sedang diparkir karena takut hilang dan banyak lagi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah menjawab, itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba." Hadis riwayat Bukhari. 2. Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Karena ingin menjalankan hal lain, biasanya seseorang sholat dengan cepat dan tergesa-gesa. Sebaiknya Anda lebih berhati-hati lagi terhadap hal ini, karena sebenarnya, ini pertanda bahwa Anda sedang bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya melakukan hal itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sejahat-jahatnya pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mencuri dari sholat?" Rasulullah berkata, "Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya." Hadis riwayat Ahmad. 3. Orang yang merasa ragu buang angin. Hal ini juga sering dialami oleh banyak orang. Saat selesai wudhu atau tengah sholat, tiba-tiba terasa seperti buang angin. Ternyata perasaan ragu buang angin atau tidak, merupakan sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga ia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu." Hadis riwayat Ahmad. 4. Wanita yang sholat ke masjid menggunakan parfum. Ternyata wanita yang ke masjid dengan menggunakan parfum, juga didekati oleh setan. Dengan aroma-aroma tersebut, setan justru lebih mudah untuk membuat sholat orang yang ada di sekitar wanita yang memakai parfum agar tidak khusyuk. Menggunakan parfum saat ke masjid adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang bagi wanita. Rasulullah bersabda, "Jika salah satu dari kalian hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wewangian." Hadis riwayat Muslim. 5. Orang yang was-was dalam niat. Orang pertama yang bersama setan saat sholat adalah mereka yang merasa was-was dalam niat. Biasanya perasaan was-was ini akan berlangsung hingga saat sholat. Hal itu membuat orang ragu terkait rukun sholat yang seharusnya dijalankan, misalnya saja, lupa jumlah rokaat, dan lupa bacaan sholat. Jika mengalami hal ini, Anda patut waspada, karena sebenarnya, Anda tengah bersama dengan setan yang menggoda. Setan menghembuskan was-was dan syubhat dalam diri manusia. Hal ini sudah dilakukan sejak awal, yakni ketika setan menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya, dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Quran Surat Taha ayat 120. 6.
Orang yang ingat itu dan ini saat dalam sholat. Di antara kita pasti sering mengalami hal ini. Saat sedang khusyuk sholat, tiba-tiba teringat hal ini dan itu. Ternyata setan tidak akan membiarkan manusia sholat dengan khusyuk. Mereka akan terus mengganggu ibadah manusia dengan menghadirkan banyak pikiran-pikiran di kepala manusia. Ada suatu kisah saat Imam Hanafi masih hidup. Ada seseorang yang datang kepadanya karena lupa meletakkan sesuatu barang. Kemudian Imam Hanafi menyuruhnya untuk sholat dengan khusyuk sepanjang malam, dan berdoa kepada Allah agar barangnya yang hilang dapat ditemukan. Setelah menjalankan perintah tersebut, ternyata baru setengah malam saja. Orang yang kehilangan barang tadi bisa mengingat di mana ia meletakkan barangnya. Keesokan harinya ia datang dan bertanya kepada Imam Hanafi, mengapa demikian? Sang imam kemudian menjawab, bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Nah, setelah tahu, sudah saatnya kita perbaiki dalam melakukan sholat, karena sholat adalah amalan yang paling dulu dihisab. Jika sholatnya baik, insya Allah lainnya akan baik. Jangan lupa subscribe, like dan share, jika menurut Anda video ini bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.